Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah, maka saat itu pula kaum muslimin dan muslimat mulai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka dengan satu tujuan, dengan satu niat, hanya semata-mata mencari ridha dari Allah, hijrah meninggalkan keluarganya, hijrah meninggalkan harta bendanya, hijrah meninggalkan sanak familinya menuju ke kota Madinah untuk memulai kehidupan yang baru sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, namun demikian saat itu muncul sebahagian oknum sahabat Rasul. Hijrahnya mereka ke kota Madinah bukan untuk mencari ridhonya Allah, bukan tujuannya untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi oknum sahabat Rasul ini hijrah ke kota Madinah karena pada saat itu ada seorang wanita cantik namanya Imru'ul Qais yang ikut serta hijrah ke Madinah. Maka banyaklah oknum para sahabat hijrah ke kota Madinah hanya untuk bisa menikahi Imru'ul Qais setibanya mereka di tanah perantauan. Ada sebahagian sahabat, bahkan kemudian menjadi gerakan. Bukan satu dua orang, tetapi sudah banyak di antara para sahabat Nabi hijrahnya ke kota Madinah bukan karena Allah, tetapi hanya untuk bisa menikahi seorang wanita cantik yang namanya Imru'ul Qais. Itulah sebab kemudian para sahabat melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saat mendengarkan ada kejadian seperti itu, lantas beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Semua amalan sangat tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai apa yang menjadi niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya murni karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi niatannya itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi bagi barang siapa saja yang hijrahnya untuk tujuan duniawi atau untuk tujuan menikahi perempuan yang ia cintai, maka dia hanya akan mendapatkan tujuan duniawi atau perempuan yang akan dia cintai. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah,
Di kemudian hari para ulama menyebut ini hadis salah satu hadis yang paling penting dalam ajaran Islam. Bahkan Imam Nawawi misalnya di dalam kitab Arba'in Nawawi mengatakan ini hadis termasuk Madarul Islam. Dari 3 hadis yang menjadi sumbu dari semua ajaran agama Islam, salah satunya hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana tidak, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semua amal ibadah di dalam ajaran kita agama Islam, rukun pertamanya pasti niat. Mau sholat kita harus niat, mau puasa kita harus niat, mau haji umrah kita harus niat, mau menunaikan zakat pun kita harus niat. Dan semua niat itu pasti muaranya sama, lillahi ta'ala. Sholat tadi duhur kita mengucapkan usalli fardah duhri arba'a raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman, akhirnya ujungnya lillahi ta'ala. Mau mengerjakan ibadah haji, kita juga dituntut untuk niat labbaikal hajja wa ahramtu bihi, ujungnya lillahi ta'ala. Namun kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah, lebih daripada itu, bukan hanya sekedar rukun dari setiap amal ibadah di dalam ajaran agama Islam. Penentu kualitas amal ibadah kita itu, baik atau tidak baiknya amal ibadah kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta benda yang kita miliki, tidak juga ditentukan oleh hubungan dekat kita dengan seorang pejabat atau tidak dekatnya kita dengan seorang pejabat, tetapi lebih ditentukan kepada baik atau tidak baiknya niat kita saat melakukan amal ibadah. Contoh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya semalam baru pulang dari melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Itu ada sebagian jamaah minta difasilitasi hotel terdekat dengan Masjidil Haram. Tujuannya agar mereka bisa 24 jam atau bahkan sholat 5 waktunya selalu di Masjidil Haram. Tapi ada juga jamaah yang pemondokannya sangat jauh dari Masjidil Haram. Ada kelompok jamaah kita itu tinggalnya di daerah Syishah, lebih kurang 6 km dari Masjidil Haram. Tetapi yang terjadi di lapangan kemudian terbalik. Mereka yang cari hotel dekat dengan Masjidil Haram, bahkan di Tower Zamzam, turun dari hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Ternyata sholat 5 waktunya bolong-bolong di Masjidil Haram. Tetapi mereka yang tinggal 6 km harus naik bus ke Masjidil Haram, ternyata sekali waktu pun tidak pernah bolong sholat 5 waktunya di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena diuji kualitas ibadah kita dengan ketulusan niat. Orang yang murni ketulusan niatnya 24 karat karena semata-mata sama Allah, diletakkan di ujung pulau pun pasti mereka akan datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi orang niatnya tidak 24 karat kepada Allah, meskipun di dalam Masjidil Haram, pasti dia enggak akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita terus perlu untuk memperbaharui niat agar semua amal kita, ibadah kita, perbuatan kita, laku kita, semuanya kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itulah Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis, jaddidu imanakum bikalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian setiap hari. Salah satu dengan cara banyak-banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kita sembah, tiada Tuhan yang kita hidup untuknya, tiada Tuhan yang kita mati untuknya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Semoga ceramah singkat pada kesempatan duhur ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.